Menyakiti kan? Iya. Tapi kan pemirsa tahu gue nggak mungkin begitu. Lo bikin pertanyaan gimana sih? Di sosial media kan kita hanya penggalan-penggalan kisah Iya, saja, jadi nggak betul. bisa semuanya. Bahkan aku pernah menebak perempuan yang aku tuduhkan di tahun 2015 dan ternyata terbukti ada hubungan di tahun 2018. Bayangin, aku padahal nggak tahu apa-apa. Jadi udah feeling aja. Kita kalau Itu artinya ruhmu sudah ngasih tahu. Nah, ini bahaya nih. Apa arti hubungan seks untukmu? Waduh. Ya bodo amat, bilang aja nggak jadi. Laki gua geblak udah gitu aja. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku sama Bunda Maya. Yeay. Aduh, ini idola aku. Wah. Dan kayaknya kita memiliki kasus yang sama. Jadi hari ini aku mau Orangnya main- berbeda, kasusnya hampir mirip. Hampir mirip. Jadi udah banyak cerita lah tadi. Jadi sekarang ini aku mau main game. Mainnya namanya main kartu namanya tentang perspektif. Perspektif. Nah, jadi Dalam apa nih? Dalam Islam, dalam perempuan? dalam kehidupan kayaknya. Kehidupan. Jadi kita nanti kocok. Oh, kita bisa ngocok ya, Mak? Ngocokin telur, gila. Dengan ngocok tuh kayaknya agak takut. Lah, lo pikiran lo ngenes tuh. Jadi kita ngocok ini kartu, terus nanti giliran ganti-gantian Bunda sama Oke, aku, boleh. Jadi kita Bunda dulu, Bunda ngocok, terus habis itu Kocok. Kocok. Udah lama gak ngocok nih? bohong. Ngocok kartu kan? Kan udah lama gak main kartu gua. Lu ah! Bohong. Oke, udah. Nah, Oke, bagi Iya. gua. Nah, ambil satu, terus Bunda baca. Kasih gua baca. Baca. Pilih satu. Selingkuh menjadi selingkuhan atau diselingkuhi? Lo. Bunda Gua jawab. Pilih satu, selingkuh menjadi selingkuhan atau diselingkuhin? Jadi selingkuhan orang, terus Iya. selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh lah. Selingkuh. Menyakiti kan? Iya. Tapi kan pemirsa tahu gua nggak mungkin begitu. Iya, Kan? benar banget. Bener Iya. banget. Karena kalau daripada satu mending ada dua kan? Iya. Malah ngaco nih. Tapi jangan, nggak boleh. Ini cerita. Kalau udah nikah nggak boleh. Ini cerita. Kalau pacaran pun jangan juga. Jangan. Nanti sampai ke nikah akan sama. Iya, kayak itu gitu. karakter. Selingkuh tuh nggak boleh. Kalau nggak suka, putusin aja langsung. Apakah kaya sama dengan bahagia? Beda. Oh, enggak, beda lah. Beda banget. Lo bikin pertanyaan gimana sih? Ini dari kartu. Makanya kalian jelasin. Jadi Iya, gimana? kalau kaya itu kan kaya itu bisa dinilai dari bentuk yang berbeda-beda dari sudut pandang orang. Ada yang materi, ada yang itu. Contoh ini. Contoh. Ada orang yang misalnya ngomentarin gue gini, oh Bunda nggak punya anak sih, kan anak itu kalau punya anak kan seru gini gitu. Bener. Ngapain punya harta tapi nggak punya anak? Bener. Hei, kebahagiaan Anda belum Bukan. tentu sama dengan kebahagiaan saya. Betul Gitu. sekali. Karena pemikiran orang dan tolak ukur seseorang itu beda-beda. Nggak bisa Nggak disama-samain. sama. Jadi Gitu. sangat berbeda kaya dan bahagia gitu. Bener Bunda? Tapi gue semakin tua semakin bahagia. Iya bener banget. Jadi aku nanti Kayak semakin- alhamdulillah. Aduh, ini ibu bos sebutin aja deh brand-brand di Jakarta. Laki gue. Ya kalau dulu mungkin Bunda belanja, kalau sekarang tinggal tunjuk. Bukan tunjuk-tunjuk. Datang. Nih, gitu. Nih udah lagi. Lagi ya. Oke. Tuing. Oke. Apa definisi media sosial untukmu? Gue cari duit lah. Endorsement. Endorsement, bener. Iklan. Bener. Karena sekarang ini kan Lu jangan sama-sama sama gua dong, beda dong. ya media sosial itu sebenarnya tuh kayak diary kalau aku bilang. Jadi Kartu nama. Kalau dulu kan kita punya buku diary tuh dicantik-cantikin tuh, kayak misalnya dipasang foto, bikin tulisan atau apa gitu. Nah, caption itu membuat sebuah kayak paragraf-paragraf yang ada di buku diary kita, dan foto itu adalah penggalan. Kalau diary kayaknya terlalu terbuka ya. kan Terlalu dalam. Kayaknya gua enggak semua gua buka ya diary. Enggak gitu dong. kan. Enggak di media sosial. enggak, karena kan enggak ya, kalau di diary kan kita bisa terbuka semuanya. Nah. Kalau di sosial media kan kita hanya penggalan-penggalan kisah Iya, saja. Jadi nggak betul. bisa semuanya. Dan itu bisa jadi kayak kayaknya tahun ini yang aku suka itu adalah kita punya memori yang bisa kita lihat terus gitu loh. Iya. Kalau dulu kan kita harus Memori ya, memori betul. memori. Kalau Tapi dulu, selain itu buat jualan. iya benar. Jualan produk kita, Jualan produk. dapat duit juga dari endorsement, kan? Benar. Jadi itu bisa berguna banget lah buat Iya, betul. buat mencari cuan. Ya, jangan buat menyerang-nyerang orang. Hati-hati Betul. dengan jarimu ya, Nak. Hati-hati ya nak, jangan buat menyakiti. Mm-mm. Buat untuk kebahagiaan orang mas banyak aja. Iya. Oke, kita siapa Lo aku dong. sekarang? Oke.
Lo kalau tadi selingkuh diselingkuhi atau selingkuh diselingkuhi atau Menurut pengalaman kan udah pernah diselingkuhin. jadi sekarang jadi selingkuh aja ya? Kayak gue tadi mendingan selingkuh aja. Mending aku Tapi kan selingkuh. nggak mungkin gue. Tapi kan nggak begitu juga aku. Nggak, gue nggak mau selingkuh. Gue udah dapat suami yang terbaik. Iya. Nggak mungkin gue selingkuh. Ya. Insya Allah. Amin, aku doain. Pokoknya sekarang sudah semakin harus bahagia, Bun. Iyalah ngapain cari ribet ya? Iya, nggak usah. Punya satu aja ribet apalagi dua. Satunya cukup ini buat gue. Jangan kasih dua-dua lagi dah. Pusing nanti. Pusingnya terlalu enak soalnya. Nah, ini bahaya nih. Apa arti hubungan seks untukmu? Waduh. Enak. Apa artinya? Apa artinya? Kesenangan. Kesenangan. Seks itu kebutuhan. Kesenangan bisa membuat makin intim gitu kan. Itu kebutuhan ya. Oh iya, kebutuhan, kesenangan, dan bisa bikin kita bersama-sama jadi makin dekat. Makin intim. Makin intim. Iya. Kadang-kadang bukan cuma seks, kita cuddling-cuddling aja Iya. itu udah intim sebenarnya. Enggak perlu seks Peluk-peluk, ya. dielus-elus Iya. gitu. Nggak melulu cuma seks. Itu bahasa kasih sayang lah intinya gitu. Kadang kan orang kalau udah mengartikan seks itu kayaknya udah Iya. Mungkin yang buat di bawah umur 40 tahun mungkin beda. Kalau udah 40 tahun kayak gue gini mungkin udah bukan itu lagi yang dicari ya. Gitu. Iya, benar. Ya kan? Jadi kalau aku masih mencari itu. Oh iya dong, masih dong, muda. masih muda. Kenapa ngakak ini kalau bagian ini? Bunda sekarang. Dapatlah pertanyaan yang paling lucu, yang paling nyebelin dan paling kocak. Aduh. Hancur. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu pasanganmu selingkuh sehari sebelum pernikahanmu? Ya gampang ceraiin ya Pak, putusin nggak usah pusing. Iya lah, nggak usah jadi nikah. Ngapain pusing, nggak usah jadi nikah, nggak apa-apa. Lo menderita sekarang daripada nanti. Bener. perceraian. Sama itu aku. Tapi kan undangan gedung udah dibayar gitu. Ya bodo amat, udah aja nggak jadi. Laki gua geblok udah gitu aja. Nggak, belum jodohnya. Sehari sebelum nikah loh berarti. Iya, daripada nanti udah menjalin hubungan udah bertahun-tahun terus tiba-tiba ternyata punya anak. ribet kayak dia sama gue. Iya, dulu. biar Iya. ribet ya. Iya. Sedih ya kan, udah sedih terpuruk lagi. Kalau gue jawabannya pasti gitu. Kalau pasanganmu selingkuh sehari sebelum menikah, pernikahan sementara semua sudah disiapin, artinya Tuhan sedang membuka matamu bahwa pasangan bukan orang baik buat kamu. Betul. Jadi jangan. Karena namanya itu tabiat. Iya. Karena bagi aku dan almarhum papaku juga pernah bilang, maksudnya kalau udah sekali tuh nggak mungkin Iya. mungkin. Alhamdulillah loh, itu dibukain sehari sebelum lo. Iya, itu Artinya Tuhan mau ngomong sama kamu, Jangan. namanya ini gitu loh. jangan. Jadi Apa rugi materi. Iya, yang penting Fisik juga Fisik. sih. Apa bukan apa namanya? Hati juga psikis. sih. Tapi nggak apa-apa daripada ntar lo lama. kayak Nih, gua jadi- di pengadilan 6 tahun. Duh, jangan deh, Bun. Nggak mau. Mendingan sehari, ntar cari lagi cepet. Gampang kok. Allah tuh maha adil kok. Aku ya. Iya. Oke. Salah. Pilih satu kebohongan manis atau kejujuran pahit. Aku kejujuran pahit. Kejujuran pahit. Iya, lebih baik. Karena aku menghargai kejujuran. betul sekali. Karena aku lebih baik kamu ngomong Pahit-pahitnya. paling hancur. Misalnya tiba-tiba gini, sayang mohon maaf banget jangan marah ya gitu. Karena pernah kejadian. Aku kemarin cium ini gitu. Mm-mm. Gue gak marah loh. Kita jujur. Karena gue menghargai dia jujur. betul. Tapi jangan diulangi lagi ya sayangku ya. Mm-mm. Anjay. Tapi jadinya kita rilisnya juga enak kan, Bu? Iya. Maksudnya namanya manusia itu kan pasti punya khilafnya gitu loh. Tapi kan tergantung bagaimana dia memberikan kejujuran itu sama kita gitu. Iya. Kalau udah dibelok-belokin, enggak ini Oh, jadi kita malah sakit hati. sakit hati, malah makin cari kan. Iya. Apalagi kalau ngerasa kalau udah feeling nih, enggak, dia pasti bohong. Yang terjadi sama aku kan gitu, aku tanyain terus udah gitu nanti dia bilang enggak, tapi ternyata akhirnya terbukti apa yang aku omongin. Bahkan aku Itu lebih menyakitkan. itu lebih menyakitkan. Bahkan aku pernah menebak perempuan yang aku tuduhkan di tahun 2015 dan ternyata terbukti ada hubungan di tahun 2018. Bayangin, aku padahal nggak tahu apa-apa. Jadi udah feeling aja. Kita kalau itu artinya ruhmu sudah ngasih tahu. ruhnya itu udah Udah ngasih tahu informasinya. Tapi kita belum yakin. belum nggak ngeh sama yang sudah disampaikan dari surga ini Iya, lewat ruh kita. benar itu dia. Kadang tuh udah kayak ngerasa gila sendiri gitu, kayak harus percaya yang mana gitu. Tapi akhirnya aku menyadari kalau ternyata emang itu tuh kita kalau istri tuh pasti dikasih tahu. Iya. Nggak mungkin enggak. Iya dong, gitu loh. Mm-mm. Pasti akan ketahuan. Ya itu bukan pasti ketahuan sih, karena sepintar-pintarnya Anda menutup bangkai pasti akan tercium juga. Cus bener lagi. Mudah-mudahan pertanyaan konyol yang nyebelin banget dan Tuh goblok 2, sih. 3, 4, dan 6. Bagaimana cara menghadapi orang yang kamu tidak sukai? Ya tinggalin aja, nggak usah pusing. Iyalah,
nggak usah dianggap aja. Kecuali itu suami tak tahu istri. Itu udah susah. Susah. Kalau aku sih orang yang nggak pernah aku anggap aja udah. Kalau di dalam pertemanan gitu, gampang. Ya, Kalau nggak usah kalau pertemanan. dalam pertemanan lo nggak suka sama tuh orangnya, nggak usah belain nama dia, udah gitu aja, nggak usah pusing kan. Nggak usah Daripada kita energinya rusak gara-gara mikirin, gua nggak suka, ini orang pasti gini. Mendingan cut. Udah, potong kaki, potong tangan, selesai. Goodbye. Iya benar, biar selesai. Karena kan kita juga harus jaga perasaan kita sendiri. Iya. Buat apa? I love kita? you, but I love me more. Ah yes. Tuh. Aku sekarang. Menurutmu apakah menikah adalah sebuah keharusan? Tergantung mau western minded apa Indonesian minded nih. Kalau gue butuh pasangan. Oh. Jadi kalau gue butuh pasangan, tapi kan menurut Anda ini kan tergantung perspektif yang mana nih. Kalau Iya. orang-orang bule mungkin kita nggak nikah, kita kumpul bocah nggak apa-apa kok gitu. Tapi orang-orang kita kan nggak, Nggak bisa. kita harus menikah nanti dari fitnah, Dari fitnah. ke dosa gitu Benar, kan. benar. Gitu. Kalau aku sih sama, karena Kalau gue sih butuh menikah. aku terbiasa. Bukan butuh nikah, gue butuh pasangan. Pasangan. Tadinya begitu. Nah, begitu. Tapi akhirnya menjadi Akhirnya menikah. menikah. Karena kita nggak bisa pungkiri kalau kita memang perempuan yang punya pasangan itu tuh kayak merasa kayak kita nyaman, ada teman ngobrol. Beda ya kalau misalnya punya teman-teman yang lain nggak yang benar-benar kayak spesial gitu. Kalau ada spesial itu kan benar-benar kayak kitanya udah merasa nyaman, terus Iya, bisa sharing apapun gitu, bisa cerita apapun dan Cuman ini gue kasih tahu ya, gue itu biarpun seumur gini tapi gue mempersiapkan bahwa suatu saat cepat atau lambat akan menjadi janda kembali. Iya dong. Iya. Kita kan nggak pernah tahu Tahu umur umur. seorang. Benar. Makanya kita tidak boleh terlalu, mengharapkan sama orang lain. bukan cuma sekedar mengharapkan lagi, tapi tidak boleh terlalu memiliki atau terikat. Karena begitu dia hilang meninggalkan kita karena ya namanya kematian ya. Iya. Kita harus siap lagi gitu. Iya benar sih. Jadi kita nggak boleh terlalu memiliki banget. Mm-mm. Supaya kalau dipanggil sama Tuhan pun kita udah kita siap. siap. Ya itu sih memang itu kan proses perjalanan ya. Kalau Bunda kan udah perjalanan udah lama nih, udah benar-benar udah pahit. Udah Pahit, senior. udah senior ini. Kalau aku kan benar-benar masih kayak aku aja tadi cerita sama Bunda kan aku kayak ngerasa kayak duh ternyata gini rasanya single parent ya. Ternyata kayak harus ngurus anak dua apa segala macam, ditambah lagi anakku lagi masa pertumbuhan kecil-kecil kan. Lagi ribet-ribet ya, Mak. Ribet-ribetnya banget kan, kayak boro-boro punya me time di kamar mandi. Lagi ke kamar mandi aja ditongkrongin. Nah, itu makanya pas dulu gue cerai, terus anak-anak dikuasain oleh mantan suami, gue bahagia. Yes. Iya, me time. Kan gue kan nggak boleh ketemu anak-anak tuh. Heeh. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin Iya. Anda mau ngambil kerepotannya, Iya, silakan saja. iya. Aku mau happy. Iya gitu kan. benar Gitu. banget. Ya itulah kerepotan yang seperti itu kan biasanya kita kalau punya pasangan kita bisa sharing berdua Iya. gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang menikah itu harus ya, kalau aku sih ya harus ya. Iya. Tapi di saat kamu siap Karena karena makanya tergantung mungkin kalau zaman dulu mungkin harus. Tapi kalau mungkin sudah semakin berumur, rasanya kayak tadi gue bilang bahwa kita ini harus siap sendiri karena bener. cepat atau lambat kayak gue akan jadi janda. Kan kita nggak Jangan tahu. umurin bukan aja. bukan maksudnya kita kan gua nggak tahu Iya benar. cepat atau lambat tuh bisa jadi cepat 10 tahun lagi, 20 Iya, tahun lagi, iya, 30 benar. tahun lagi. Kita nggak Itu tahu. pasti kita harus mempersiapkan diri Iya. supaya tiba-tiba misalnya lah Mas Irwan tiba-tiba dipanggil Allah gitu. Benar. Gua harus siap dong. Iya benar. Ya karena itu rahasia Allah ya Bu. Iya. Bukan gua menyumpahi gua pengen cepat Enggak. jadi janda, enggak, cuman kita harus mempersiapkan diri bahwa kita harus mandiri, mandi sendiri, apalagi. Kalau sekarang kan udah mandi sendiri, apa dimandiin? Gue Heeh. bisa mandi Mandi sendiri, bareng. bisa mandi bareng. Bunda sekarang Bunda. Oke. Bunda terakhir terus aku. Kedua. Jika suatu saat anakmu mengaku LGBT, kamu akan kasih tahu bahwa itu salah. Tapi ya sudah, mau bilang apa? Kalau emang itu menjadi Bunda susah tapi ya. siap. Ya alhamdulillah enggak. Karena LGBT itu bukan gue bilang iya itu boleh ya, tapi itu sudah sunatullah yang ada dari zaman saudara sudah ada. Iya dari zaman Nabi. Kalau dia LGBT yang memang cacat gen, cacat DNA, misalnya gen kromosom XX lebih banyak daripada gen yang normalnya Iya. gitu. Kita mau bilang apa? Iya. Gitu loh. Itu adalah ujian kita gitu kan. Untuk punya anak seperti itu. Ya paling tidak kita harus ngasih tahu bahwa mungkin kamu cacatnya adalah cacat DNA. Kamu lebih ke misalnya gini, kamu punya anak yang lebih ke laki-laki atau misalnya perempuan tapi laki banget. Atau perempuan tapi cong banget gitu kan.
Ya kita harus ngasih tahu bahwa kalau seandainya memang kita kan tahu dari kecilnya anak seperti apa. Kalau emang dari kecilnya dia memang sudah terlihat seperti itu yang berarti dia cacat DNA. Nah yang harus yang bisa kita lakukan adalah menerima. Iya. Dan tapi kasih tahu bahwa Itu yang tahu. tidak disukai Allah adalah perbuatan kejinya para LGBT. Gitu. Jadi kan di Al-Quran juga gitu, ada Sodom Gomora itu yang kenapa dihancurin karena mereka berbuat perbuatan keji. Iya, Gitu. iya. Ya kalau aku sih pastinya kan ya namanya kita ibu, apalagi ibu ya pasti kan shock itu udah pertama, udah shock, terus udah gitu pasti kan kita berusaha untuk mengadjust diri kita sendiri ini harus apa cara bicaranya, karena kan untuk kayak gitu kan sangat sensitif ya Bun. Iya. Kita bisa merangkul dia, terus dia kan pasti merasa kayak nanti diasingkan atau bagaimana gitu. Cuma kan berharap kalau misalnya itu terjadi sama aku, semoga amit-amit. Nah, juga balik ya. Intinya mungkin merangkul bagaimana cara kita bisa membalikkan, walaupun memang ternyata kalau udah takdir Tuhan kan itu kita nggak bisa tolak. Itu ujian juga buat para orang tua yang Iya, punya anak itu seperti ujian. itu. Gitu. Karena tiap orang kan ujiannya beda-beda. Bahkan aku pernah punya asisten yang mungkin mohon maaf ya banci gitu. Aku cuma bilang gini, kamu punya kelainan, kamu banci, tapi bisa nggak kamu sekarang fokus ke arah Tuhan aja. Kamu nggak bisa aku tidak bisa merubah kamu untuk menyukai perempuan. Benar. Kamu suka sama laki-laki, setiap melihat laki-laki cakep ya gitu. Oke. Boleh nggak kamu tuh udah kamu punya kelemahan, kekurangan, cacatmu di situ, tapi jangan kau tambahin keburukan yang lain. Gitu loh. Paling nggak ya sekedar mengagumi ya udah. Tapi kalau lo udah mulai aneh-aneh, udah mulai itu lebih baik jangan. Iya benar. Sensitif ya bicaraannya. Iya, sangat sensitif. Terakhir. Nggak, ya kita kasih pola gini. Kamu jangan jangan asal judge orang lain. Coba bayangkan seandainya itu kamu sebagai orang tua dan kamu punya anak LGBT. Benar. Gimana rasanya? Benar. Jadi gimana cara menghadapinya? Benar gitu. banget. Anggap aja mereka punya kelainan seperti mungkin penyakit seperti misalnya, anak kita mohon maaf, misalnya autis atau Down syndrome mereka. Itu kan sama aja. Iya. Jadi jangan judge. Mohon maaf ya, ini kan perspektif gue. Iya, kan? benar. Mungkin perspektif Anda berbeda gitu. Oke, ini yang terakhir. Apakah kamu bersedia menjalani hubungan jarak jauh? Udah pernah? Udah pernah? Udah pernah banget. Ya itu cuma hanya perbedaannya visual aja sih. Kalau jarak jauh mah gampang, ada video call. Iya. Zaman gua dulu telepon umum coy. Masih ngantri. Ada beli $50 nggak? Pinjem dong buat apa? Telepon. Gitu kan. Bunda berarti pakai yang telepon koin itu kan? Koin, iya. Jarak jauhnya semana, Bun? Jakarta Surabaya dulu kan. Tuh sejauh itu. Sama yang mantan? Sama mantan. Oh. Mantan. Makanya aku bilang berarti itu cerita cinta remaja. Iya, kalau zaman sekarang kan Iya. halo, video call. Hai, Say. Iya. Malah nggak enak di video call, ketahuan kita ngapa-ngapain. Kalau hubungan jarak jauh itu ya enak-enak enggak sih? Enggak enaknya sih kita nggak harus ketemu tiap hari gitu loh. Cuma kalau lagi ribetnya adalah di saat lagi punya permasalahan komunikasi yang ternyata bikin jadi berantem tuh jadi panjang gitu. Itu aja sih nggak enaknya kalau aku bilang. Gue juga LDR sampai sekarang. Oh iya ya. 3 hari gue di sini, 3 hari gue di sana. Tapi jadi kayak enak kan, kayak punya Nggak pernah berantem. Alhamdulillah. Iya. Ntar kalau aku udah nikah gitu juga kali ya. Jadi nggak terlalu. Tapi kenapa Bunda nggak memilih tinggal bareng sama anak-anak? Maksudnya bawa boyong. Kan aku juga tadi kemarin aku lihat Mas Irwan tuh bilang ngajakin ke Amerika terus tinggal di situ semuanya. Gini. Mas Irwan itu pada saat menikah sama aku dia punya apartemen yang dia belum siapkan untuk menikah. Karena kan dia taunya dia pikir dia bakal hidup sendiri nih. Iya. Jadi apartemen yang ditinggalin sekarang tuh tidak layak Untuk menurut versi anak-anak. dia ya untuk anak-anak ini gitu. Nah dia lagi mempersiapkan apartemen yang jauh lebih besar. Ini sekarang lagi dibangun nih gitu loh. Oh, oke, jadi baru nanti anak-anak boyong. Iya. Tapi berarti sekarang ini yang mau ke Amerika ini Bunda jadi mau ke Amerika bareng Gak tahu itu kan kemarin kita nawarin dul. Oke. Kita pengennya dia kan summer course, berarti kalau summer course nggak sekarang mungkin tahun depan. Oke. Kita tuh pengen men-challenge dia untuk keluar dari zona nyamannya gitu kan. Makanya ditawarin untuk, kita pindah bentar ya gitu loh, supaya dia kamu gak usah pindah dulu deh. Jalan-jalan lihat sekolah deh. Tapi mungkin karena dulu memang udah nggak ada keinginan ke sekolah, jadi ya udah gitu. Dia anaknya santai banget. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya buat kalian yang bilang bahwa harus kuliah, ya untuk orang-orang sebagian besar iya, tapi untuk orang-orang yang seniman segala macam mungkin nggak perlu sekolah yang Benar. karena kita punya keahlian yang kalian tidak punya gitu loh. Gitu.
punya kelebihannya berbeda. Iya, kelebihan mungkin kalau Skill, kalian skill. cocoknya di sekolah ya silakan aja. Iya. Tapi kalau cocoknya kayak kita bikin lagu yang nggak ada sekolahnya, ada sekolahnya tapi belum tentu yang sekolah juga jadi gitu. Benar. Gua kan bikin musik tapi nggak tadi sekolah. tadi udah jadi semua. Mas Irwan cuma lulusan SMA jadi orang. Jadi orang. Iya. Jadi Tapi tidak berlaku untuk semua orang. iya, itu luck sih faktor Itu luck. ya kalau kayak kita punya sesuatu kelebihan yang tidak bisa didapatkan dari sekolah ya itu nggak ada sekolahnya emang itu. Itu harus diasah juga sih, Bun. Satu diasah untuk yang seniman, Hmm. tapi kalau mungkin kalau yang Mas Irwan itu karena dia berteman dengan orang-orang yang punya luck. Iya, dia linknya Dia jadi- memilih teman-teman siapa yang harus digauli, dalam arti jangan kita kumpul sama preman, Iya. kita jadi preman. Benar. Kumpulan dengan pengusaha-pengusaha handal, Nah. makanya jadi pengusaha handal. Iya. Walaupun dia cuma lulusan SMA gitu. Iya, iya. Karena jaminan sekolah tinggi juga belum tentu jadi orang. Enggak, itu garis tangan sih. Bener Gitu. banget. Jadi Bunda happy banget sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semakin tua semakin bahagia. Walau jadi nggak perlu punya anak lagi kata Bunda, yang Nggak. penting aku bahagia. Bahagia. Ya Karena- mungkin bahagia kamu sama bahagia Nah, orang tuh beda. Beda. Bener banget. Oke Bunda, terima kasih. Tapi lo pengen punya anak lagi ya? Hah? Mau. Oh mau, kalau gue sih udah enggak sih. Iya, tergantung kalau aku nanti punya suaminya memang minta aku anak, kalau dia nggak mau juga punya Iya anak sih. nggak ada masalah. Kebetulan suamiku tidak minta anak, jadi aku Iya. yes. Iya, sebenarnya Bunda masih bisa lah. Masih bisa. Masih bisa banget. Cuman emang nggak mau. Iya, kalau Mas Irwan nggak mau sih nggak usah. Kan yang penting Aku juga setengah-setengah antara mau dan tidak kan. karena udah ngerasain udah tiga orang. gede, udah gede-gede. Jadi cuma nggak punya anak perempuan aja. Iya. Nah orang Mantu-mantu. mantu dia anaknya kan. Mantu-mantu. Gak ada anak-anak ya, ada anak yatim piatu nggak usah Baik, pusing bener. ya kan gitu. Oke nih Bun, terakhir kan kalau Bunda udah tahu lah aku pasti kan punya case Iya. yang sangat panjang ini. Terus Bertubi-tubi. bertubi-tubi kayak lagu ya. Terus udah gitu menurut Bunda apa sih yang harus aku lakuin menurut, karena kan kamu pasti punya udah pengalaman yang udah mengarungi seperti ini tuh mungkin udah lebih banyak lagi permasalahan. Iya. Aku selalu bicara bahwa setiap ujian hidup itu jawabannya cuma sama. Harus sabar, ikhlas, berserah total sepenuhnya kepada Tuhan, bertawakal, terus ya yang pasti kita harus punya iman gitu. Iya. Itu doang sih. Semua ujian jawabannya gitu. Iya sih, benar. Kamu ditipu, ya sudah ikhlas aja, sabar aja. Kamu kemarin diselingkuhin, ya udah maafin aja, sabar aja. Ikhlas. Pasti jawabannya sama. Tapi ujiannya gitu. Tapi pada saat prakteknya kamu diselingkuhin. Terus Hah? gimana? Kamu diselingkuhin misalnya nih. Ya udah sabar. Kalau masih pacaran ya, oh ya sudah, bye bye. Berarti kamu bukan nggak pantas sama aku. Iya. Tapi kalau seandainya dalam case udah dalam menikah. case menikah gitu ya, diselingkuhin, wah berat juga ya. Tapi sih ya kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai ada perselingkuhan. Iya. Ya sudah kamu alamin. Hmm? Yang sudah Dulu. dulu. Dulu sih kan pertama memaafkan, dua memaafkan, tiga memaafkan, empat memaafkan, 5 kali sampai 10 kali selesai. Nah, ya berarti intinya adalah gitu. Semua orang ada time limitnya kan. Tapi ingat, ujian itu belum selesai. Iya. Begitu udah cerai, ada Ada lagi lagi. ujiannya. Iya itu dia. Karena belum tahu kita tuh bagaimana sabarnya, belum lulus tuh. Iya benar. Akhirnya diuji lagi, akhirnya oh ya kita harus sabar, nggak boleh balas, diam. Akhirnya kan belajar. Jadi ya itu tadi bahwa semua ujian dari Tuhan, ya jawabannya sabar, pasrah, berserah diri, ikhlas, bertawakal, beriman, wes gitu aja lah. Iya benar sih. Gak gampang sih. Iya, memang pada prakteknya nggak gampang, tapi akhirnya pada saat dijalanin ya memang itu yang dihadepin. Gua ajarin caranya supaya gampang ikhlas. Contoh, kita kehilangan barang yang kita sayangin aja deh. Gimana? Nggak usah marah. Oh ya udah, hilang nggak apa-apa. Ntar diganti lebih baik lagi. Iya benar sih. Benar, dari barang aja gitu. Itu aja. Karena apa? Kita suatu saat akan kehilangan nyawa kita dari tubuh kita. Siap nggak? Nah iya itu. Oh my god. Siap nggak gitu loh. Oh, Tiba-tiba iya. kegigit loh, bangun di alam lain. Iya. Nah, lo siap nggak? Iya Kan benar. kita kehilangan dunia kita. Iya Gitu loh. Yang tanpa kita sadarin kalau kita memang mencintai dunia ini. Nah, gitu. kalau orang nggak ikhlas berarti kan dia Iya. mencintai dunia. Benar. Gitu. Benar. Itu aja sih latihannya gampang. Kalau kita cegir ada paling gampang ya kita barang. Nanti dari barang mulai ke manusia. Manusia mulai peristiwa gitu kan. Iya sih. Karena emang yang aku hadapin kan aku juga nggak nyangka kalau ternyata aku berharapnya pada saat aku mengajukan perceraian itu kan aku udah ya udah berarti di sini aku udah bisa menata diri lagi gitu. Ternyata kan ada lagi Pasti, karena belum selesai. Oh my god kok
kapan selesainya nih ya gitu loh. Sampai kamu paham, sampai kamu bisa sabar, pasrah, berserah, beriman. Iya. Itu. Iya. Jadi ya Oh, mudah-mudahan cekian diginiin. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nanti juga dibales. Tadi dia nangis-nangis balik loh. iya. Ketawa-ketawa aja gitu. Padahal kan di sini sekarang kita nggak mencari pembenaran ya, Bun. Heeh. Karena kan kita benar-benar kan mencari keadilan sebetulnya, apalagi. Menurut versi kita. Menurut versi kita, iya benar. Versi Tuhan beda lagi Iya, gitu. benar. Makanya kadang-kadang orang memutuskan bercerai itu belum tentu selesai. Kata Tuhan, loh, Tapi pernah nggak Bunda kepikiran gini? Di saat ini udah bercerai nih, tapi kan berproses tuh, dan prosesnya kan agak rumit gitu. Terus pernah nggak kepikiran, ya Allah apa sebenarnya ini yang kamu mau atau seharusnya saya tidak berpisah gitu? Kayak ada kegalauan itu nggak? pasti namanya manusia kan Itu manusiawi ya? kan pasti Karena aku merasakan itu sih. gak usah gitu, kita marah sama Tuhan ya kan, kita sih jujur-jujur aja waktu Iya. saat peristiwa-peristiwa terjadi itu kan kita murka, aku tuh murka sama Tuhan, Iya. tapi kan why me, why? Iya, kenapa itu gue, pertanyaan kenapa aku. gue gitu kan, kata Allah why not, kenapa enggak gitu kan, kamu lagi aku uji, kalau selama belum ketemu jawabannya nggak akan diuji terus. Iya itu kadang-kadang itu yang aku rasain sih, kadang kayak yang mungkin aku dikasihan teman-teman ini apa karena aku sebenarnya nggak boleh. Atau nggak bisa jadi kita punya kesalahan di masa lalu, masa muda kita mungkin bengal banget, Iya. banyak dosa-dosa gitu. Iya. Akhirnya di masa titik tertentu Allah, nih gua azab lo, gua Iya. hukum, gitu Dihukum, kan. iya, jadi pasrahkan aja semuanya. Akhirnya ya udahlah kita mau nggak mau terima. serahin sama Allah, Iya. kita obat selesai gitu. Iya. Biar Tuhan akan kan tahu ini anak udah paham maksud. Kita tuh disuruh diuji karena kita belum paham maksud Tuhan itu apa. Gitu. Udah paham? Lulus. Mana gitu. Aduh, mudah-mudahan aku cepat lulus ujian ini. Amin. Amin. Oke guys, terima kasih Bunda. Kita udah ngobrol banyak sama Bunda, kita tadi udah main kartu perspektif, terus udah banyak cerita tentang kehidupan juga. Mudah-mudahan kalian senang. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.